Masih bersama lulusan SD TV. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi lagi ya. Ini tentang mengasah mata berbesi. Ini mata berbesi yang sudah patah. Jadi saya membuat video ini lagi terkait banyak pertanyaan-pertanyaan tentang cara yang saya bagikan ini tidak maksimal, bisa dibilang kurang tajam gitu ya, karena banyak komen juga yang di video saya udah lama itu, kalau mata bor yang tajam itu tandanya kalau benar-benar tajam itu nanti mata bornya, serbuk besi yang dihasilkan pada saat mengebor itu menerus atau tidak putus-putus atau tidak hancur. Yaitu memang benar sekali tuan, benar sekali Kisana. Tapi di sini sekali lagi ya saya berbagi ya. Ini kayaknya kemarin ada yang nonton tidak sampai selesai, jadi komennya ya nggak apa-apa. Ini saya ulang lagi, saya terangkan dari awal aja berarti. Ini yang saya bagi ini adalah tutorial cara gampangnya, cara sederhananya ya. Ini cara paling mudahnya yang sering atau umum ditemui atau dilakukan di masyarakat kita lah. Ini mata bor udah patah ya. Ini saya juga sudah sediakan bor nanti untuk mengetesnya. Jadi kenapa saya bilang ini untuk umum atau untuk pada umumnya yang sering mengalami seperti ini ya. Karena ini caranya termasuk cara paling mudah, cara paling simpel, hanya menggunakan gerinda potong, tidak perlu menggunakan gerinda duduk. Karena kalau untuk gerinda duduk sendiri, mungkin dari 10 orang itu yang punya cuma satu. Tapi kalau gerinda yang tangan, gerinda potong yang tangan, itu dari 10 orang mungkin yang punya bisa 2, 3, 4, 5 atau bahkan mungkin semuanya punya. Seperti itu, makanya ini saya bilang contoh paling sederhana, jadi yang sering ditemui, sekali lagi sering ditemui. Kalau untuk hasilnya sendiri nanti misalnya ada yang beranggapan kurang tajam, ya mungkin iya kurang tajam karena serbuk-serbuk yang dihasilkan tidak menyambung atau nanti hancur. Tapi ini kan pada umumnya yang terjadi di masyarakat ya, yang sering terjadi dan sering menemui, itu paling kita menggunakan ini misal pada pekerjaan perumahan ya, atau kita sendiri di rumah pengen ngebor-ngebor ya, itu kan biasanya hanya ngebor-ngebor simple ya, atau besi-besi yang tipis misal railing atau kusen atau apalah itu, tidak mengebor semacam besi-besi yang ukuran setengah senti, 1 senti, tidak. Jadi yang saya share ini adalah cara yang sederhana dan sering dilakukan atau umum dilakukan. Jangan dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang pengeborannya itu melubangi besi-besi yang tebal. Oke, paham? Oke, sekarang tidak pakai lama-lama, langsung saya praktekkan. Takutnya nanti yang sudah tidak sabar menunggu jadi di skip malah. Seperti yang sudah saya gunakan gerinda potong seperti ini dengan mata gerinda potong yang sudah bekas juga, ini bukan baru ya. Langsung saja ke caranya. Untuk yang belum pernah nonton video saya ya bisa disaksikan dengan seksama ya. Sekali lagi ini adalah cara simpelnya ya. Misal Anda di rumah atau bukan di pabrik atau apa ya, di rumah, sekali lagi di rumah, pekerjaan rumah untuk pengeboran railing atau apa, mengalami patah seperti ini atau tumpul, nah ini bisa menggunakan cara ini. Oke, langsung saja ke tutorial cara mengasahnya atau membentuk mata lagi. Di sini saya gunakan mur seperti ini ya. Ini untuk bantuan nanti untuk membuat sudutnya ya, sudut mata bor. Dikarenakan ini udah terlalu pendek, jadi saya menggunakan alat bantu menjepit seperti ini atau apa namanya, tanggem, untuk antisipasi jika nanti pada saat menggerinda itu terjadi panas. Nah, apabila menggunakan alat bantu tanggem atau menjepit seperti ini diusahakan bagian yang nanti akan menjadi mata bor atau ujung mata bor, ini bagian yang lebar ini berada di bagian atas, karena nanti bagian ini yang akan kita gerinda. Atau misal tidak memakai penjepit seperti ini ya disesuaikan sendirilah. Satu lagi nih, hampir lupa saya ini karena apa, bidang bekas patahnya itu tidak rata. Nah, ini bagian sini tinggi, bagian sini rendah, jadi sebaiknya kita potong dulu biar nanti mempercepat atau mempermudah pada saat membuat mata kembali.
Sudah seperti ini, lanjut kita bentuk untuk bagian matanya. Jika sudah seperti ini atau satu bagian ini sudah dibentuk agak miring ya, ini kita bikin yang penting miring dulu aja. Nanti untuk ngatur kemiringannya lagi nanti kita menggunakan mur yang tadi. Sekarang kita balik dulu yang bagian bawah ini, kita pindahin ke atas, dan ini agak panas ya. Nah ini untuk sementara jadinya seperti ini ya. Ini baru satu bidang yang saya bikin miring, yang bidang satunya belum. Ini alangkah baiknya jika pas kita menggerinda terus ini terlalu panas atau panasnya over, bisa kita celupkan langsung ke air atau bisa ke minyak sayur. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada kandungan-kandungan karbon yang ada di baja ini itu tidak keluar semuanya, jadi tetap tertahan di dalam partikel-partikel baja ini. Jadi untuk tingkat keausan atau kadar bajanya menghilang itu cukup ya, bisa dibilang cukup minim lah. Oke, saya lanjut dulu nih bagian yang satunya ya, dibikin miring dulu. Nah, di sini sudah saya siapkan air ya. Ini pada saat tadi kita gerinda terus terasa panas, ini bisa kita langsung celupin seperti ini. Nah, ini akan lebih baik jika menggunakan minyak sayur. Kalau masih bingung minyak sayur itu apa, ya minyak goreng lah, jelantah, atau bisa juga menggunakan oli. Tapi saya sarankan lebih baik menggunakan minyak sayur. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini nanti fungsinya seperti ini. Kita gunakan mur ini untuk mengecek kemiringannya. Nah seperti itu. Wah ini kok kebetulan sekali nih, sudah mau pas ini, tinggal sedikit ya, atau bagian kurang miring. Nanti kita gerinda lagi. Kenapa menggunakan ini? Karena ini sudut 60 derajat. Nah ini 60 derajat itu dari sini ya. Ini misal ada garis seperti ini. Ini kalau ditarik pakai derajat, ini ke sini 60, ini ke sini 60. Di video saya yang udah lama itu ada yang komen sudut mata bor itu harusnya 120 derajat ya. Iya bener, itu kan kalau ditambah 60 tambah 60 120. Jadi seperti itu. Kenapa saya menerangkannya? Kemarin tak kasih garis seperti ini ya. Ini 60 60. Ya kan penonton tinggal menjumlahkan saja, ini 60, ini 60 ditambah jadi 120. Takutnya nanti kalau saya langsung menyebut 120, takutnya dari sudut ini tarik ke sini kan lebih, malah berapa sudut keseluruhan itu kan 360 dikurangi 120 berapa itu? 240 derajat kan. Nah itu nanti ada yang komen lagi sudut mata bor harus 240 derajat. Ntar penonton yang lainnya udah ngerti malah bingung lagi jadinya kan. Nah, ini lebih gampangnya aja seperti ini. Nah dah gini aja, ini 60 sini 60, jadi sudut ini 120 tapi ngukurnya dari sini seret. Nah ini kebanyakan mata bor seperti ini ya, malah nggak kelihatan. Nah dari sini 120 derajat, tapi derajat ini tergantung kita mau ngebor apa juga. Biasanya kalau baja dengan tingkat tertentu derajatnya juga beda lagi. Seperti itu, sepengetahuan SDTV. Jadi ini alasan kenapa mata bor yang saya tutorialkan ini menggunakan sudut 120 derajat. Dan cara mudahnya kita mengukurnya pakai mur seperti ini. Tinggal kita tempel seperti ini, kita samakan. Ini sudah membentuk sudut 120 derajat. Itu sudah dijamin tajam, asalkan, nah ini ada asalkan lagi, ini berdasarkan komen-komen juga saya koreksi ya. Kemarin-kemarin sudah tak cuak seperti ini, tapi masih ada yang komen seperti ini, sudut ini harus lebih tinggi dari sudut ini, bidang yang tajam ini harus lebih tinggi dari sini. Ya benar, itu benar sekali. Itu kan lebih mudah kita mengasahnya jika menggunakan gerinda yang gerinda duduk. Tapi dari tadi saya di awal sudah saya katakan ya, gerinda duduk itu dari 10 orang mungkin hanya satu yang punya. Jadi ini untuk lebih mudahnya kita menggunakan gerinda potong. Nanti bagian belakang ini kita kikis, kita kurangin. Nanti saya coba tunjukkan ya cara menguranginya seperti apa, atau bagiannya seberapa nanti saya tunjukkan. Tapi ya sebisanya kamera lah. Jadi kenapa harus dikurangin? Karena untuk mengurangi gesekan panas pada saat untuk mengebor. Jadi kalau untuk mengebor kan biasanya muter terus dengan kecepatan ya berapa RPM lah, kurang tahu saya. Nah bidang ini jika rata itu gesekannya akan semakin banyak, maka akan semakin cepat mata bor ini panas. Nah itu biasanya yang akan menyebabkan cepat terjadinya aus pada mata bor. Makanya biasanya kalau kita ngebor kita tetesin, ada yang tetesin oli, ada yang tetesin air, bebas.
intinya seperti itu. Sekarang ini saya rapikan dulu ya, karena tadi satu bidang ada yang kemiringannya masih kurang sedikit untuk mendekati sudut 120 nya. Nah ini setelah pengasahan selesai ya, ini udah saya kurangin juga pada bagian belakang untuk mengurangi panas saat gesekan. Ini sepertinya masih kurang ya, cuman ya ini contoh saja. Misal nanti ada yang mencobanya di rumah, ini sebaiknya agak lebih bisa dapat apa ya, separuh dari ini kali ya, karena bisa nyampe sini coakan ini sama kanan kiri. Ini sekarang saya cek untuk 120 nya. Nah ini juga sudah pas ya untuk sudutnya ya, sudah mirip-mirip ya, tapi kalau bisa ya benar-benar pas. Oke, sekarang kita coba untuk mengebor pipa yang umum ditemukan aja di sekeliling kita. Ternyata pipanya tidak ada guys, jadi saya gunakan holo ukuran 4x4 dengan ketebalan sekitar 1-2 mili. Langsung saja kita coba mata bornya yang tadi kita asah. Ini saya menggunakan bor ini ya, yang bor di cas nih biasanya selip nih, tapi ya dicoba dulu. Ini tadi saya gunakan bor listrik, tapi bor yang di cas itu tadi ternyata selip. Ini saya gunakan bor yang listrik yang menggunakan kabel. Nah intinya di sini bor yang sudah patah, udah pendek seperti ini masih bisa kita manfaatkan. Jadi jangan buru-buru dibuang kalau kita mengalami atau menemukan bor yang sudah patah tinggal sedikit seperti ini ulirnya. Nah itu seperti itu. Ini masih bisa kita gunakan lagi dengan cara diasah lagi atau dibentuk lagi mata bornya. Nah sedangkan yang sering dikomplain, sering ada komen tuh serbuk-serbuk ini loh, ini tidak memanjang atau hancur. Ya tidak apa-apa, karena kita umumnya ya pada orang-orang di lingkungan sekitar kan menggunakan hanya untuk mengebor-bor plat atau besi-besi dengan ketebalan yang ya maksimal 2 mili lah. Jadi kalau untuk plat atau besi yang tebal 2 mili ini masih bisa difungsikan. Jadi tidak untuk mengebor yang bagian tebal-tebal. Oke, cukup sekian saya rasa dari lulusan SDTV. Jangan lupa untuk support lulusan SDTV dengan cara jauhi narkoba, jangan mabuk-mabukan, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih.